Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Kabar Petang, edisi Kamis 20 April 2023 bersama saya Fauzi Sanjabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca dan menelah berita paling menarik hari ini dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Atiek Ahmed terbunuh pada Sabtu 15 April 2023 lalu saat diwawancara wartawan terkait kasus penculikan yang menyeret dirinya, saudara Atiek Ashraf juga tewas akibat tembakan jarak dekat. Sebelum menjadi politikus, korban terlibat dalam dunia kriminalitas. Pelaku penembakan menyamar sebagai jurnalis ketika beraksi. Dalam rekaman televisi terdengar salah seorang pelaku meneriakkan slogan Hindu. Apakah tragedi ini sebagai bentuk penyimpangan keamanan oleh kepolisian? Dan juga apakah tragedi ini adalah bukti nyata bahwa kelompok teroris yang mendukung Perdana Menteri Narendra Modi terus menakut-nakuti minoritas di India, terutama umat Muslim, dan juga apa yang membuat kelompok radikal Hindu terus mengeksploitasi perbedaan agama untuk menyebarkan kebencian dan ketakutan. Alhamdulillah untuk membahasnya kami terhubung dengan Ketua LBH Berita Umat, yaitu Bung Chandra Purna Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bung. Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Bung Chandra, terkait dengan hal tersebut yang sudah dibacakan tadi, apa catatan Anda atas kematian mantan legislator Muslim India, yaitu Atiek Ahmad dan juga saudara laki-lakinya, Ashraf Ahmad, yang ditembak mati oleh radikal Hindu ketika membela hak umat Islam, Bung Chandra? Ya, yang pertama begini, bahwa kekerasan di India itu kalau secara historis sebetulnya peninggalan dari Inggris ya. Jadi Inggris memang sengaja meninggalkan bibit perpecahan itu di India. Ini tentu agar membuat kondisi bahwa India tidak stabil, itu yang pertama. Yang kedua, Inggris pada saat menjajah India dan daerah yang kemudian masih dalam satu rumpun, Inggris waktu itu memisahkan negara itu berdasarkan atas agama. India tentu karena mayoritasnya adalah Hindu, maka teritori India hanya masuk pada wilayah itu. Kemudian yang kedua, yang Muslim tentu misalnya dipisah dengan Bangladesh dan sebagainya. Jadi memang kebencian ini diawali dari peninggalan Inggris. Kemudian yang ketiga, kebencian itu sebetulnya ini terstruktur, jadi bukan sekedar kelompok radikal. Kalau ada yang menyatakan kelompok radikal Hindu itu salah, bahwa kebencian ini terstruktur ya oleh negara. Negaralah yang kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya membenci terhadap Islam. Hal itu bisa dilihat misalnya kota yang memiliki sejarah di India itu adalah kota Old Delhi. Old Delhi itu adalah kota yang bercorakan pusat pemerintahan Islam pada waktu itu. Tetapi karena ingin merubah image itu, kemudian maka dirubah dengan nama New Delhi, saya begitu. Atau beberapa nama daerah lain yang kemudian memiliki nilai keislaman, kemudian diubah nama dan seterusnya. Nah ini, jadi kebencian itu terstruktur. Kemudian termasuk ada kebijakan negara, termasuk waktu ini kebijakan yang baru kemarin di tahun 2020, negara membuat sebuah undang-undang yang sifatnya adalah tentang undang-undang kewarganegaraan. Bagi yang Muslim itu harus membuktikan dirinya bahwa dia adalah orang India. Kalau dia tidak bisa membuktikan bahwa dirinya adalah orang India, maka tentu dia akan kehilangan kewarganegaraan. Jadi saya kira ini kebencian ini adalah kebencian yang kemudian disponsori oleh negara dan kemudian disponsori oleh negara dan dikipas-kipasi oleh para politisi, para pejabat-pejabat negara itu. Nah itu saya kira yang terjadi. Jadi kita tidak boleh menilai India itu hanya sekedar pada pada perilaku kelompok, bukan. Ini lebih kepada dukungan negara dan para pejabatnya. Demikian. Baik. Bung Chandra, apakah tragedi ini sebagai bentuk penyimpangan dari kepolisian
dan juga keamanannya, Bung Chandra? Saya kira begini ya, bukan saja penyimpangan sebetulnya, ya bukan saja sekedar penyimpangan. Eh, Pertanyaan selanjutnya, kenapa ya? Kenapa kebencian terhadap Islam itu semakin apa? Bukan semakin ya, begitu begitu meluas di sana, tidak hanya pada kelompok-kelompok sipil, tetapi juga pada para pejabat negara, bahkan mungkin termasuk pada sebagian besar dari aparat penegak di sana, kan begitu. Sekali lagi saya sudah sampaikan bahwa kebencian itu disponsori oleh negara, sehingga tentu kalau disponsori oleh negara, cara pandangnya, perilakunya terhadap Islam itu akan itu. Karena misalnya begini, apa eh, politik di sana seolah-olah begini, para politisi itu kalau ingin dia kampanye, dia harus menjual isu Islam, menebarkan ketakutan bahwa Islam akan melakukan A dan B, akan melakukan misalnya ancaman bagi mereka kan. Nah itu terus dipelihara oleh para politisi misalnya, apalagi yang kemudian terus-terusan terjadi adalah berkaitan misalnya Hari Raya Idul Adha, itu adalah momen yang terus-terus selalu dimainkan oleh para politisi. Sehingga oleh karena itu saya kira perilaku yang terjadi itu adalah bukan sesuatu hal yang baru saya kira ya, tapi ini sudah cukup lama, terstruktur, tersistematis dan meluas. Karena ciri-cirinya adalah terstruktur, tersistematis, meluas, dan hanya pada objek kelompok tertentu. Kalau berdasarkan Statuta Roma, apa Statuta Roma itu adalah hukum yang berlaku internasional. Ini merupakan pelanggaran kemanusiaan. Satu, pelanggaran kemanusiaan. Kedua, ini masuk kategori kejahatan. Kenapa kejahatan? Karena unsur kejahatan kemanusiaan itu satu, ada satu kelompok yang diincar berdasarkan agama, berdasarkan ras, ya, berdasarkan cara pandang politik. Kemudian kedua, secara masif. Secara masif itu terus-terus. Jadi tidak sporadis. Dan kemudian sifatnya kontinu dan terstruktur. Nah, ini saya kira ini ini bukan lagi pelanggaran saya kira. Ini tapi bukan sekedar penyimpangan, tapi ini sebuah kejahatan. Baik, Bung Chandra, tadi sempat dikatakan bahwasanya ini sudah memang direncanakan. Apakah ini sebagai bentuk tragedi bukti ya nyata bahwa kelompok teroris ini mendukung Perdana Menteri Narendra Modi untuk menakut-nakuti sekelompok umat, terutama umat Muslim, Bung Chandra? Jadi gini, Perdana Menteri si Narendra Modi ini memang jualan politiknya adalah tentang Muslim. Jualannya itu. Jadi tidak perlu kaget terhadap si Modi ini, nggak perlu. Karena memang itu jualannya, gitu ya. Nah, saya kira dunia internasional mestilah kemudian melakukan kecaman, gitu ya, mendesak agar pemerintah mereka itu tidak menjadikan Muslim itu sebagai komoditas politik. Nah, itu yang saya kira ini sangat berbahayanya di sini. Bung Chandra, apa yang membuat kelompok radikal Hindu ini ya terus mengeksploitasi perbedaan agama untuk menyebarkan kebencian dan ketakutan, Bung Chandra? Sekali lagi ini bukan kelompok ya, ini bukan kelompok. Sekali lagi ini bukan sekedar kelompok, tetapi ini lebih ke sistematis yang disponsori oleh negara. Kelompok itu hanya sekedar alat saja untuk istilahnya hanya dijadikan istilahnya bemper depan gitu ya. Tetapi sebetulnya sponsornya adalah negara dan para pejabat itu. Kalau memang negara itu tidak mensponsori, mestinya ditindak semuanya itu. Gitu ya. Kebebasan itu diberikan. Buktinya tentang larangan berjilbab, ya, itu kemudian dipersoalkan jilbab itu di beberapa sekolah dan universitas. Jadi kelompok itu hanya dijadikan bemper. Negara ini sebetulnya yang mensponsori. Bung Chandra, dengan banyaknya tragedi-tragedi seperti ini, sebenarnya apa langkah-langkah tegas yang harus diambil oleh kaum muslimin, khususnya Pertama, umat Islam dan juga penguasa? pertama mestinya ini ya, para pemimpin Muslim itu mestinya bersikap tegas. Apa itu misalnya mencabut kedutaannya, out dari India, putus hubungan diplomasi, sampai ada kepastian hukum, kepastian kebijakan
bahwa tidak akan terulang lagi pelanggaran-pelanggaran itu. Tetapi kan para pemimpin Muslim tidak melakukan tindakan itu. Mestinya dia cabut dari situ, putus hubungan diplomasinya. Nah, itu salah satu tindakan konkret sebetulnya ya, salah satu tindakan konkretnya. Tapi kan Baik, itu ya kita lihat sendiri pemimpin Muslim saat ini, begitu. Jadi demikian. baik. Terima kasih Bung Chandra atas kesempatannya. Semoga para pemirsa ya mendapatkan banyak sekali manfaat atas program ini. Sampai ketemu kembali di program yang sama di waktu yang sama. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyak konten kami. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya saya Fauzi Sanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.